Saya langsung ke Babe Haikal Hasan. Babe, apakah mengenal kelompok yang menamakan Majelis Sang Presiden? Ada ex-FPI, ex-HTI, sama ex-Napiter ini. Baik, saya jawab, saya tidak mengenalnya. Dan terima kasih juga langsung nih, saya sampaikan kepada TV One. Kenapa? Karena kalimat digiring, berarti ada orang yang sengaja menggiring. Nah, berarti orang yang sengaja menggiring ini harusnya ditelusuri gitu loh. Ya, kok sampai tega-teganya melakukan hal ini, ya. Untuk urusan khilafah, silahkan dibahas dengan para kiai. Untuk urusan yang lain silahkan dibahas dengan kelompok yang lain. Tetapi ini masalahnya adalah terlalu banyaknya, terlalu detailnya orang-orang yang sengaja melakukan cipta kondisi untuk pembunuhan karakter atau karakter assassination kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu sulit dicari jeleknya, dicari korupsi nggak ada yang terlibat, ya dengan IKTP nggak terlibat, dengan porno-porno nggak terlibat, sehingga diciptakanlah satu cipta kondisi yang membuat bisa diserang. Dan ternyata setelah aksi-aksi ini terjadi, penyerangan pun terjadi. Dan seterusnya kita saksikan di sosial media. Jadi dengan amat sangat kentara kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cipta kondisi, sebuah karakter assassination, sebuah hal yang patut diduga ada dalang dan biang keladinya yang menggiring. Ya, untuk posisi khilafah ini udah tamat, udah hatam. Silahkan dibahas dengan para ulama, dengan para kiai gitu loh. Kenapa mesti digiring-giring lagi? Kami menyadari bahwa penggiringan terhadap ini masih laku dijual. Dan yang laku dijual itu di negara kita. Di negara lain itu sudah tidak ada gitu loh. Jadi kepada para pihak yang melakukan penggiringan ini, ya duduklah bersama gitu loh. Apa yang Anda takutkan? Ya, apa yang Anda lakukan adalah sebuah ketakutan yang tidak berdasar. Ya. Jadi saran saya, kita diskusi terbuka untuk menjelaskan, undang itu semua yang terlibat itu. Korek dari mana itu bisa nyewa hotel sedemikian, bisa mendatangkan massa sedemikian banyak. Coba kita korek, coba kita buka-bukaan. Saya yakin polisi dan intel semua dengan mudah untuk membedah apa yang terjadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam pagi yang cukup cerah ini. Seperti biasa insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian dan juga insya Allah masih viral. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas, membahas, menganalisa tentang berbagai macam tulisan dan juga tudingan dari beberapa orang yang mungkin tidak suka kepada Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan dan juga pendukungnya adalah pro khilafah, sehingga tidak perlu didukung, karena kalau Anies jadi presiden nanti akan merubah dasar negara kita. Nah, yang perlu ingin saya jelaskan, yang pertama kita perlu pahami tentang khilafah itu sendiri. Jadi khilafah itu bukan dasar negara, ya. Khilafah itu bukan ideologi. Tetapi khilafah ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan ajaran Islam. Oleh karena itu, ini sebuah alternatif, sebuah solusi. Ketika kita selama ini menggunakan sistem-sistem pro Barat, sistem-sistem yang menggunakan apa yang dilakukan oleh para penjajah, ya, ternyata tidak menemukan satu solusi yang tepat. Jadi khilafah itu sebenarnya adalah sebuah alternatif, ya, supaya kita betul-betul melaksanakan sebuah sistem yang komprehensif, yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Namun demikian, itu pun sifatnya tidak harus sporadis, tidak harus serta-merta. Tentu saja ini adalah merupakan sebuah proses. Apabila dalam suatu negara sudah dilaksanakan sebuah sistem yang memang di dalamnya juga telah melaksanakan ajaran-ajaran Islam, itu bisa bersinergi. Misalkan apa yang telah ditanamkan, apa yang telah dilaksanakan oleh para pendiri bangsa kita tentang adanya sistem Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kan di dalamnya itu sudah
mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini tinggal bersinergi saja. Jadi tidak usah dipertentangkan. Nah, orang-orang yang mempertentangkan ini sebenarnya, ya, pertama adalah mereka itu tidak paham. Ya. Yang kedua, yang saya curiga, mereka itu justru ingin mendiskreditkan, ya. Ingin memojokkan terhadap orang-orang yang betul-betul ingin mengamalkan ajaran Islam secara benar. Bahkan banyak pihak itu yang mengaitkan bahwa apabila sebuah pemerintahan itu menggunakan sistem khilafah, seolah-olah mereka itu akan menjadi radikal, akan menjadi eksklusif, akan meminggirkan kelompok minoritas. Ini tidak benar. Bahwa kita di dalam menjalankan ajaran Islam, itu justru kita mengakomodir. Kita justru memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi para pemeluk agama itu untuk melaksanakan ajaran agama seluas-luasnya. Tidak benar ada istilah intimidasi ataupun bahkan akan mendiskreditkan, meminggirkan segala macam, tidak benar. Kembali kepada tadi, apa tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Anies Baswedan tentang adanya pro khilafah, ini sebenarnya semata-mata untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan terhadap Anies. Soal Anies Baswedan ini cenderung kepada kelompok radikal, kelompok Islam garis keras, ya. Sehingga nanti akan terjadilah perang saudara, ya. Maka kaum minoritas ini akan terpinggirkan. Ini tidak benar. Jadi di sini perlu ditegaskan, ya, bahwa kalaupun misalkan sistem khilafah itu akan diterapkan, itu hanya sebuah sistem saja, bukan ideologi. Tetapi kalaupun itu belum memungkinkan dilaksanakan, nah, maka apabila sistem-sistem yang terjadi dalam suatu negara, yang dilaksanakan dalam suatu negara itu tidak bertentangan, itu tidak ada masalah. Karena kekhilafan itu sendiri kan, seperti yang dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga khalifah selanjutnya, itu ada yang tidak kita ketahui. Ya. Yang kita ketahui itu hanya khilafah ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke-6. Khilafah yang ke-7 sampai yang ke-11 kan kita tidak ketahui. Ya. Nah, khilafah atau khalifah yang ke-12 itu kita belum terjadi. Jadi marilah kita berpikir secara jernih, ya, bahwa pertama, Anies adalah seorang yang moderat dalam pengertian dia itu senantiasa mengambil jalan tengah. Karena dalam hadis katakan bahwa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah. Dalam pengertian tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tetapi ambil jalan tengahnya. Nah, yaitu sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam suatu negara, dalam suatu bangsa seperti. Sekali lagi tuduhan-tuduhan terhadap Anies Baswedan tentang pro khilafah, ya, ini sebenarnya hanya sekedar untuk mendiskreditkan, memojokkan Anies Baswedan. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah politik identitas. Nah, identitas sendiri, ya, itu tidak harus berkonotasi negatif. Ya. Karena setiap capres pasti dia memerlukan identitas. Ya. Identitas itu kan bisa identitas secara agama, bisa identitas secara suku, identitas secara kelompok, dan lain-lain. Ya. Dan semuanya itu kan memerlukan identitas. Tetapi yang tidak baik itu adalah identitas yang sempit. Sehingga identitas tertentu itu akan memojokkan identitas yang lain. Itu yang tidak boleh seperti itu. Kalau kita sebagai orang Muslim, identitas kita ya Muslim. Kalau orang Sunda, identitasnya Sunda. Kalau dia beraliran tertentu, identitasnya aliran tertentu seperti identitas itu tidak harus negatif, ya. Identitas itu positif. Yang tidak boleh ada identitas sempit yang akan memojokkan, kemudian akan menafikan terhadap identitas yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Baswedan sebenarnya sudah on the track, sudah benar, dan rekam jejak yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta sudah menunjukkan bahwa Anies itu adalah bukan Islam garis keras, bukan intoleran, ya, tidak memojokkan kepada satu kelompok tertentu, ya, sudah terbukti. Jadi ungkapan-ungkapan bahwa kalau Indonesia ini dipimpin Anies Baswedan akan menjadi Suriah, akan menjadi Irak dan lain-lain, itu hanya isapan jempol dan itu hanya omong kosong saja, ya. Karena itu tidak terbukti, ya. Ini adalah
rasa takut atau bisa dikatakan Islamofobia yang berlebihan, yang sebenarnya ini tidak perlu dikembangkan. Mudah-mudahan dengan Anies Baswedan menjadi pemimpin negeri ini, kita akan menuju Indonesia yang lebih makmur, lebih adil, lebih bersih, ya, lebih bermartabat, kemudian lebih disegani baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Dan mudah-mudahan itu akan terjadi segera. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.